Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Muhammad Misbahul Ulum dengan NIM 202012444070 dan yang kedua Wulan Artamevia Prastia Ilmiasa dengan NIM 202012444077 dan yang ketiga adalah Ajeng Setio Pangestuti dengan NIM 202012444078. Hari ini kita akan mempresentasikan materi yang berjudul proses kognitif kompleks. Materi tersebut terdiri dari 1. Pemahaman konseptual, 2. Berpikir, 3. Pemecahan masalah, 4. Transfer learning. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemahaman konseptual. Pemahaman konseptual adalah kunci dari pembelajaran. Salah satu tujuan pengajaran yang penting adalah membantu murid memahami konsep utama dalam suatu objek, bukan sekedar mengingat fakta yang terpisah-pisah. Konsep adalah elemen dari kognisi yang membantu menyederhanakan dan meringkas informasi. Bayangkan sebuah dunia di mana kita tak punya konsep. Apabila kita tidak punya konsep, kita akan kesulitan merumuskan masalah yang sepele dan bahkan tak bisa memecahkan masalah awalnya. Menurut Bersalau, beberapa konsep relatif sederhana, jelas, dan konkret. Sedangkan ada konsep lain yang lebih kompleks, membingungkan, dan abstrak. Konsep sederhana lebih mudah disepakati. Misalnya, kebanyakan orang sepakat pada makna bayi, tetapi kita agak sulit untuk sepakat apa yang dimaksud dengan muda atau tua. Kita lebih mudah sepakat bahwa sesuatu disebut apel daripada buah. Baiklah, selanjutnya adalah pembentukan konsep. Pembentukan konsep dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mempelajari ciri suatu konsep, hal yang membedakan dengan yang lain. Yang kedua yaitu mendefinisikan konsep dan memberi contoh. Yang ketiga yaitu membuat kategorisasi dan peta konsep. Yang keempat, pengujian hipotesis dari suatu konsep. Yang kelima, mencocokkan dengan konsep yang mirip atau bisa disebut prototipe. Selanjutnya adalah berpikir. Pengertian dari berpikir adalah dibagi menjadi 3. Menurut KBBI, ialah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. Dan menurut Johnson Alfonso, berpikir adalah proses otak mengolah dan menerjemahkan informasi yang masuk melalui panca indera. Kebahagiaan otak sadar atau bawah sadar yang menghasilkan arti dan sejumlah konsep. Dan yang ketiga, menurut dari Wikipedia, berpikir bertolak dari pengamatan dengan 5 indera, pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Selanjutnya adalah penalaran. Penalaran sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pengertian, unsur-unsur, dan jenis-jenis. Pengertian ialah proses berpikir logis untuk mengkaji hubungan-hubungan fakta yang terdapat dalam karangan sampai menghasilkan suatu simpulan yang berupa pengetahuan atau pengertian baru. Unsur-unsur yang terkandung dalam penalaran yaitu topik, dasar pemikiran atau fakta, proposisi, proses berpikir ilmiah, logika, sistematika, permasalahan, variabel, analisis, pembuktian, hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis penalaran. Jenis-jenis penalaran dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penalaran induktif, yang kedua penalaran deduktif. Penalaran induktif. Penalaran induktif dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu generalisasi, yang kedua analogi, yang ketiga hubungan sebab akibat. Generalisasi yaitu proses penalaran berdasarkan pengamatan atas jumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu
untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa. Generalisasi dibuktikan dengan data, contoh statistik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu analogi. Suatu proses penalaran membanding sifat esensial yang mempunyai persamaan. Dengan asumsi tersebut, diasumsikan ada persamaan pula dalam hal lainnya. Yang ketiga yaitu hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat diambil dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain. Setelah itu akan terlihat kesimpulan yang menjadi sebab dari fakta itu, atau dapat juga kita sampai kepada akibat fakta tersebut. Penalaran deduktif. Yang pertama ada silogisme. Silogisme adalah penalaran secara tidak langsung. Dalam silogisme kita terdapat dua premis dan satu premis kesimpulan. Kedua premis itu adalah premis umum atau premis mayor dan premis khusus atau premis minor. Dari kedua premis tersebut, kesimpulan dirumuskan. Yang kedua ada antinem. Antinem adalah silogisme yang dipersingkat, hanya terdiri dari premis khusus dan kesimpulan. Antinem mengandung penyimpulan sebab akibat dari kedua preposisi tersebut, yaitu preposisi khusus atau premis khusus merupakan sebab bagi apa yang terkandung di dalam preposisi kesimpulan. Berpikir kritis. Dikutip dari Critical Thinking, Michael Scriven, seorang profesor di bidang ilmu perilaku dan organisasional dari Claremont Graduate University, menyatakan bahwa berpikir kritis adalah proses disiplin intelektual untuk secara aktif dan terampil membuat konsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi, baik informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan melalui observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai paduan untuk meyakini sesuatu dan melakukan sebuah tindakan. Orang yang berpikir kritis seringkali memiliki berbagai pertanyaan saat dihadapkan pada sebuah fenomena atau informasi, seperti 1. Dari mana informasi ini datang? Yang kedua, apakah sumber informasi dapat dipercaya? Yang ketiga, apakah kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan bukti atau hanya firasat naluri? Yang keempat, apakah aturan yang berlaku sudah final atau masih bisa dimodifikasi? Yang kelima, apakah kesimpulan menjawab persoalan? Cara yang dapat digunakan oleh guru untuk memasukkan pemikiran kritis dalam proses pembelajaran. Yang pertama, jangan hanya tanyakan tentang apa yang terjadi, tetapi tanyakan juga bagaimana dan mengapa. Yang kedua, kaji dengan fakta untuk mengetahui apakah ada bukti yang mendukungnya. Yang ketiga, berdebatlah secara rasional, bukan emosional. Yang keempat, akui bahwa kadang ada lebih dari satu jawaban atau penjelasan yang lebih baik. Yang kelima, bandingkan berbagai jawaban untuk suatu pertanyaan dan nilailah mana yang benar jawaban terbaik. Keenam, evaluasi dan kalau mungkin tanyakan apa yang dikatakan orang lain, bukan sekedar menerima begitu saja jawaban sebagai kebenaran. Yang ketujuh, ajukan pertanyaan dan pikirkan di luar apa yang sudah kita tahu untuk menciptakan ide baru dan informasi baru. Pengambilan keputusan. Pembuatan keputusan adalah pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan dari sekian banyak pilihan tersebut. Dalam sebuah riset pembuatan keputusan, investigator mempelajari cara orang mempertimbangkan biaya dan manfaat dari berbagai hasil keputusan. Mereka menemukan bahwa orang memilih hasil dengan nilai yang diharapkan tertinggi. Misalnya, dalam memilih universitas, anak SMA mungkin mendaftar plus minus dari berbagai universitas atau yang berhubungan dengan beberapa faktor seperti biaya, mutu pendidikan, dan kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Kemudian membuat keputusan berdasarkan bagaimana universitas itu memenuhi kriteria yang dipilihnya. Kelemahan cara berpikir yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, ada bias konfirmasi. Kecenderungan untuk mencari dan menggunakan informasi yang lebih mendukung ide kita ketimbang yang bertentangan dengan ide kita. Yang kedua, bias kepercayaan. Tendensi untuk mempertahankan keyakinan di hadapan bukti yang bertentangan. Yang ketiga,
bias overconfidence, kecenderungan untuk lebih percaya diri dalam menilai dan membuat keputusan berdasarkan kemungkinan atau pengalaman masa lalu. Yang keempat, bias hindsight, tendensi untuk memasukkan laporan setelah fakta terjadi bahwa kita pernah memprediksi secara akurat suatu kejadian. Selanjutnya yaitu berpikir kreatif. Kreativitas adalah kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan cara baru dan tak biasa, serta menghasilkan solusi yang unik atas suatu problem. Menurut J.P. Guilford, ada dua macam pemikiran. Yang pertama, pemikiran konvergen. Pemikiran konvergen menghasilkan satu jawaban benar dan merupakan karakteristik dari jenis pemikiran yang dibutuhkan pada tes kecerdasan konvensional. Dan yang kedua, pemikiran divergen. Pemikiran divergen menghasilkan banyak jawaban untuk satu pertanyaan dan merupakan karakteristik dari kreativitas. Kemudian, ada strategi untuk mengembangkan kreativitas siswa. Yang pertama, dengan mengembangkan brainstorming. Brainstorming adalah teknik di mana orang-orang dalam sebuah kelompok didorong untuk menghasilkan ide kreatif, saling bertukar gagasan, dan mengatakan apa saja yang ada di pikiran mereka yang tampaknya relevan dengan isu tertentu. Kemudian, menyediakan lingkungan yang memicu kreativitas dengan memberi latihan dan aktivitas yang memicu murid untuk mencari solusi dari suatu masalah. Yang kedua, jangan terlalu mengatur murid. Jika anak diberitahu aktivitas apa yang harus mereka lakukan, kemudian membiarkan murid memilih sendiri kesenangannya dan Anda mendukung kecenderungan mereka, maka Anda tidak akan menghancurkan rasa ingin tahu alamiah mereka. Apabila anak diawasi terus-menerus, semangat kreatif dan petualangan mereka akan punah. 3. Mendorong motivasi internal. Motivasi murid kreatif adalah kepuasan karena berhasil menciptakan suatu karya. Saat anak telah mencapai keberhasilannya dalam menciptakan karya, kita bisa memberinya hadiah sebagai penghargaan yang dapat meningkatkan motivasi dari si anak. Dan yang keempat, mendorong pemikiran yang fleksibel dan main-main. Kreativitas membutuhkan usaha. Usaha tersebut akan lebih lancar jika murid melakukannya dengan santai. Humor dapat melancarkan kreativitas. Ketika murid bercanda, mereka lebih mungkin memikirkan solusi yang aneh untuk suatu masalah. Bermain-main dapat membantu menghilangkan tekanan yang menghambat gagasannya. Dan yang terakhir, memperkenalkan anak dengan orang-orang kreatif. Penting bagi anak mengenal orang-orang kreatif seperti pelukis dan penyair. Lakukan hal paling sederhana, yaitu ceritakan bagaimana tokoh-tokoh kreatif tersebut. Kemudian ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah mencari cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Untuk memecahkan masalah, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, yaitu mencari dan memahami masalah. Sebelum sebuah masalah dapat dipecahkan, ia harus dikenali terlebih dahulu. Yang kedua, menyusun strategi pemecahan masalah yang baik. Setelah menemukan masalah dan mendefinisikannya secara jelas, kita perlu menyusun strategi untuk memecahkannya. Di antara strategi yang efektif adalah menentukan subtujuan, menggunakan algoritma yaitu strategi yang menjamin solusi atas suatu persoalan, dan mengandalkan heuristik. Yang ketiga, yaitu mengeksplorasi solusi. Setelah kita menganggap kita telah memecahkan suatu masalah, kita mungkin tidak tahu apakah solusi kita efektif atau tidak, kecuali kita mengevaluasinya. Dan yang terakhir, yaitu memikirkan dan mendefinisikan kembali masalah dan solusi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja kita. Dalam memecahkan masalah, kita biasanya mengalami beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut yaitu 1. Fiksasi. Fiksasi adalah menggunakan strategi sebelumnya dan gagal untuk melihat solusi dari sudut pandang baru yang segar. Orang mudah terpaku pada satu strategi tertentu untuk memecahkan masalah. Yang kedua, kekurangan motivasi dan persistensi. Jika seseorang sudah sangat terampil dalam memecahkan masalah, orang tersebut akan sulit melakukannya jika tidak punya motivasi untuk menggunakan kemampuannya itu. Yang ketiga, kontrol emosi yang tidak memadai. Pada saat orang sangat termotivasi, pemecah masalah yang baik dapat mengontrol emosinya dan berkonsentrasi pada solusi dari masalah. Terlalu cemas atau takut bisa membatasi kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah.
Untuk memecahkan suatu masalah, kita dapat menggunakan beberapa strategi. Yang pertama, yaitu subtujuan. Subtujuan adalah menetapkan tujuan-tujuan kecil untuk mencapai tujuan akhir. Yang kedua, algoritma. Algoritma yaitu strategi berupa formula, langkah, instruksi, dan adanya petunjuk. Yang ketiga, heuristis. Heuristis yaitu strategi pintas tapi tidak menjamin akan bekerja, dengan cara menyingkirkan yang paling tidak mungkin terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah analisis rata-rata akhir. Dengan menilai situasi saat ini dan tujuan, kemudian mencari tahu apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi gap atau jarak. Materi yang terakhir yaitu transfer learning. Transfer terjadi ketika seseorang mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mempelajari atau memecahkan masalah dalam situasi baru. Misalnya, seorang murid belajar konsep matematika dan kemudian menggunakan konsep ini dalam memecahkan masalah sains, maka dia telah melakukan transfer. Nah, transfer learning ini memiliki 4 tipe. Yang pertama, transfer dekat, yang kedua, transfer jauh, yang ketiga, transfer jalur rendah, yang keempat, transfer jalur tinggi. Yang pertama, transfer dekat. Transfer dekat terjadi ketika keadaan sama. Contohnya, ketika seseorang belajar mengetik di mesin ketik, kemudian menggunakan kemampuannya untuk mengetik di keyboard. Contoh lain seperti belajar sepeda dan motor. Yang kedua, transfer jauh. Transfer jauh yaitu pembelajaran ke situasi yang sangat berbeda dari situasi pembelajaran sebelumnya. Contohnya, apabila murid mendapat tugas paruh waktu di perusahaan arsitektur dan mengaplikasikan apa yang dipelajarinya seperti pelajaran geometri di sekolah untuk membantu arsitek menganalisis masalah, maka di sini terjadi transfer jauh. Yang ketiga, yaitu transfer jalur rendah. Transfer jalur rendah terjadi ketika pengetahuan sebelumnya secara otomatis atau secara tidak sadar ditransfer ke situasi yang lain. Misalnya, ketika seseorang membaca dan menemui kalimat baru dalam bahasa ibu, mereka bisa membacanya secara otomatis. Dan yang terakhir adalah transfer jalur tinggi. Transfer jalur tinggi yaitu transfer yang dilakukan dengan banyak usaha dan secara sadar. Misalnya, seorang murid belajar tentang menentukan tujuan perantara atau subgoaling di kelas matematika. Beberapa bulan kemudian, murid tersebut memikirkan bagaimana subgoaling bisa membantunya menyelesaikan tugas pekerjaan rumah yang panjang di pelajaran sejarah. Kemudian, Salomon dan Perkins membagi transfer jalur tinggi menjadi dua, yaitu transfer menjangkau ke depan dan transfer menjangkau ke belakang. Transfer menjangkau ke depan terjadi ketika murid memikirkan tentang cara mereka mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari pada situasi baru. Dan transfer menjangkau ke belakang terjadi ketika murid melihat situasi sebelumnya untuk mencari informasi yang akan membantu mereka memecahkan masalah dalam konteks baru. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.